Hai adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam keadaan segar, dan bergembira di hari Minggu yang cerah ini. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita mau kebaktian nih. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkumpul bersama teman-teman, walaupun kita tidak dekat, tapi kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama kita di saat kita di rumah bersama orang tua kita, di saat kita membantu orang tua kita, di saat kita beristirahat, di saat kita bermain, Tuhan ada bersama kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian ini, kita akan berdoa ya. Oh ya, hari ini Mbak Ririn ditemani lagi sama Kak Radia di belakang, yang nanti akan membantu untuk mengiringi pujian kita ya, pujian pembuka kita. Nah, sebelum kita melanjutkan kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian Tuhan. Berkati hati, pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami bisa bergembira, bersuka cita, menyambut firman Tuhan, dan bersekutu bersama teman-teman kami dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah segar semua ya? Sekarang untuk lagu pertama kita mau nyanyi bersama-sama nih. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk, Kak Radia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima
kasih. Puji Tuhan adik-adik ya. Tuhan jaga kita dari tadi malam sampai pagi hari ini kita bisa bangun dan akhirnya kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat ya. Kita semua sama-sama saling mendoakan satu sama lain, kasih kekuatan satu sama lain dengan saling menyapa, dengan saling berdoa, dengan saling memberi kabar. Mungkin adik-adik bisa memberi kabar, misalnya, aduh nggak bisa ketemu nih sama kakek nenekku di yang berada jauh, sekarang sedang masih dalam pandemi, jadi kita agak sulit untuk sowan. Tapi adik-adik bisa juga memberi salam buat kakek nenek, buat saudara-saudara, sepupu-sepupu, buat teman-teman, mungkin melalui SMS, melalui telepon gitu ya adik-adik ya. Jadi masih bisa saling memberi kabar, saling menguatkan satu sama lain. Percayalah adik-adik, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada adik-adik. Walaupun sekarang kita sepertinya sedang sedih, tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain di luar dengan bebas, tapi adik-adik, Tuhan pasti punya satu hal yang baik untuk kita semua lakukan ya adik-adik ya. Dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain ya adik-adik, sehingga kita semua bisa tetap semangat menjalani kehidupan ini dan tetap semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya adik-adik, mujizat Tuhan itu selalu ada bagi kita semua yang setia dan percaya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diambil dengan tema
Ishak memberkati Yakub. Nah, ini cerita yang sangat seru. Banyak hal yang akan kita pelajari dari sini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Mbak Indah di Kebaktian Sekolah Minggu. Sebelum masuk ke dalam cerita dan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memimpin adik-adik yang ada di rumah masing-masing maupun Mbak Indah yang akan bercerita. Kiranya firman yang kami baca, cerita yang kami dengar boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari firman Tuhan itu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini Mbak Indah akan bercerita tentang saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kalau adik-adik memiliki teman atau adik-adik sendiri adalah anak kembar, adik-adik pasti melihat bahwa yang namanya saudara kembar itu biasanya memiliki perawakan yang mirip, bahkan sifatnya pun kadang sama. Nah, tapi Esau dan Yakub yang ada di dalam cerita Alkitab memiliki fisik yang berbeda dan juga watak yang berbeda. Mari kita saksikan video berikut. Abraham yang disebut bapa orang percaya memiliki anak bernama Ishak. Ishak diberkati oleh Tuhan. Saat Ishak berumur 40 tahun, ia memperistri Ribka anak Betuel. Namun sayangnya Ishak dan Ribka tidak dikaruniai anak karena Ribka mandul. Maka berdoalah Ishak pada Allah dan memohon agar dikaruniai anak. Mereka berdua menantikan jawaban doa dengan tekun. Akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Ribka mengandung bayi kembar. Namun anak yang dikandungnya saling bertolak-tolakan. Ribka bersujud dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Firman Tuhan pada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Saat Ishak berumur 60 tahun, lahirlah bayi kembar yang sehat. Bayi yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Bayi kedua lahir, tangannya memegang tumit Esau seakan-akan ia akan mendahului Esau lahir ke dunia. Sebab itu ia dinamai Yakub. Kulit Yakub lebih halus dari kulit Esau. Lalu bertambah besarlah Yakub dan Esau. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan Esau. Sedangkan Yakub seorang yang tenang. Ia suka tinggal di kemah dan membantu ibunya. Karena itu, Ribka sangat menyayangi Yakub. Suatu hari Esau pulang dari padang dengan lelah dan lapar. Yakub saat itu sedang memasak. Kata Esau pada Yakub, "Wangi sekali bau masakanmu dan perutku lapar. Berikanlah aku sedikit, Yakub." Yakub berkata, "Boleh saja, asal kau jual dahulu hak kesulunganmu padaku." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya padanya. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungannya demi makanan.
Pada saat Ishak sudah tua dan matanya mulai rabun serta sulit melihat mendengar, ia berencana memberkati Esau anak sulungnya. Maka Ribka mengajak Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau agar mendapat berkat dari ayahnya. Yakub, kamu harus mengambil 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya dan berikanlah pada ayahmu agar kamu diberkati. Kata Yakub pada Ribka ibunya, tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang kulitku licin. Kalau ayah merabaku, nanti ketahuan ibu. Bukan berkat yang kudapat, tapi nanti malah kutukan. Jangan takut anakku, lakukan saja rencanaku, kata Ribka. Kemudian Ribka memasak makanan yang digemari Ishak. Ribka mengambil juga pakaian yang indah milik Esau di rumah, kemudian memakaikannya pada Yakub. Tak lupa dia mengambil kulit anak kambing dan dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan juga lehernya, agar seperti kulit milik Esau. Lalu Yakub memberikan makanan yang enak dan roti olahan Ribka kepada Ishak ayahnya. Ayah, aku Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang kau perintahkan. Bangunlah ayah, duduklah dan makan daging buruanku, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak memegang tangan anaknya itu. Kalau tangan, ini milik tangan Esau, tapi kalau suara, seperti suara Yakub, kata Ishak. Tapi ia tetap makan masakan anaknya. Kemudian ia berkata, mendekatlah. Kemudian Yakub mendekati ayahnya dan menciumnya. Dan Ishak kemudian meraba tangan anaknya itu. Dan kemudian dia berkata dan memberkatinya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Demikianlah Ishak memberkati Yakub. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau dari berburu. Ia membawa daging olahannya. Esau berkata, Bapa, bangun dan makan daging buruanku, dan engkau akan memberkati aku seperti katamu tadi. Tapi Ishak berkata kepadanya, siapa engkau ini? Tadi aku sudah memberkati. Esau berkata, aku anakmu, anak sulungmu. Lalu terkejutlah Ishak karena ia sudah makan masakan yang dibawa oleh adiknya, dan dia sudah memberikan berkatnya kepada Yakub. Adikmu sudah melakukan tipu daya dan sudah merampas hak milikmu. Esau menangis meraung-raung karena telah kehilangan hak sulungnya. Esau juga marah karena Yakub telah menipu ayahnya. Keterlaluan engkau Yakub, keterlaluan engkau Yakub, kata Esau dengan kesal. Adik-adik, dari cerita di depan tadi melalui tayangan video, kita melihat bahwa Ishak bertekun di dalam doa untuk mendapat jawaban bahwa dia ingin Ribka istrinya memiliki anak, dan Tuhan mengabulkan doanya, dia memiliki anak kembar. Kita tahu juga bahwa dari dalam kandungan Yakub sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi tuan bagi saudaranya yaitu Esau. Namun dari cerita tadi kita juga belajar adik-adik, sayang sekali bahwa Ishak tidak mengingat bahwa Allah sudah menentukan bahwa Yakub yang akan
menerima berkat hak kesulungan. Demikian juga dengan Ribka. Dia lupa dengan janji Allah. Dia bahkan melakukan tipu daya dengan Yakub, berpura-pura Yakub sebagai Esau untuk mendapatkan hak kesulungan yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Adik-adik, kita belajar satu hal, bahwa kita harus mempercayai Tuhan. Mari Mbak Endah ajak adik-adik buka dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, seperti Yakub dan Esau juga, kita semua mendapatkan berkat janji dari Tuhan bahwa rancangan damai sejahtera itu sudah dicanangkan, sudah direncanakan Tuhan bagi kita semua. Kita tinggal mempercayai Tuhan. Yang kedua, adik-adik, dari cerita di atas kita belajar bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Kita buka bersama-sama dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, tidak harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti Yakub yang menipu ayahnya sendiri dibantu oleh ibunya. Tuhan pasti bekerja dalam segala hal untuk mewujudkan rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan janjikan. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, adik-adik? Dari firman Tuhan yang sudah diberikan tadi, dari Yeremia maupun Roma, kita bisa mengambil penerapan, berlaku adil, berlaku jujur, dan mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan dan cerita yang Mbak Indah bawakan. Semoga semuanya menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.
Gimana nih tadi Alina penampilannya? Keren banget ya. Kita kasih jempol, 2 jempol buat Alina. Nah, terima kasih juga buat Mbak Endah yang telah memberikan kita firman pada hari ini. Nah, adik-adik, karena tadi kita telah bernyanyi bersama, kita sudah berpujian, kita telah mendengarkan firman. Sekarang waktunya kita mau berdoa bersama-sama karena kita telah mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Sama-sama yuk, kita lipat tangan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, pada hari ini kami sangat bersyukur sekali karena kami masih bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Berkati kami ya Bapak agar kami bisa terus memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dengan tadi apa yang telah kami dengar firman-Mu dari Mbak Endah, semoga kami dapat mempelajari firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami juga ya Bapak untuk studi kami, semoga kami terus menjadi anak yang rajin, anak yang semangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan dalam keadaan seperti ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk hari ini karena telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Selamat hari Minggu, God bless you, Tuhan Yesus berkati.